Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen Program Studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil final report activity dari program MBKM Magang di PT Telekomunikasi Indonesia pada periode 5 Februari hingga 25 Juni 2024. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nadifa Febianisa dengan NIM 2106134, merupakan mahasiswa semester 6 Program Studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta yang sedang menjalani program MBKM di PT Telekomunikasi Indonesia pada unit Research Renovation Management System atau RIMS pada posisi Research Operation dan memiliki fokus utama pada proyek riset implementasi Internet of Things. Untuk overview mengenai pemaparan kali ini, yang pertama adalah latar belakang yang menjelaskan mengenai magang MBKM di PT Telekomunikasi Indonesia. Yang kedua ada knowledge atau soft skill dan hard skill yang didapatkan selama magang. Yang ketiga ada intern activity atau aktivitas selama magang berlangsung. Dan yang keempat ada conclusion yang berisi kesimpulan dan kesan-pesan. Untuk latar belakang sendiri, dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyelesaian program MPM2PK pada kurikulum MBKM dengan posisi magang yang diampu dan menentukan relevansinya dengan program studi sistem telekomunikasi, yaitu pada unit Research Innovation Management System atau RIMS. Untuk materi yang didapatkan dari kegiatan magang, yang pertama ada soft skills. Pembelajaran soft skills yang didapatkan mencakup yang pertama ada akhlak kultur BUMN, yaitu merupakan akronim yang terdiri atas amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang kedua ada Inbright, Component Profile, yaitu Telkom dan ITDRI atau Indonesian Telecom and Digital Research Institute. Yang ketiga ada Communication and Teamwork, di mana mendapatkan keterampilan berkomunikasi dengan baik dalam interaksi dan kemampuan bekerja sama secara efektif dalam tim. Dan yang keempat ada Agility, Flexibility, and Adaptive, yaitu kesigapan dan fleksibilitas dalam menanggapi kebutuhan pekerjaan dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja baru secara cepat. Untuk hard skill yang didapatkan mencakup Internet of Things, yaitu pengetahuan mengenai teknologi IoT dan penerapannya dalam berbagai bidang, dan pemahaman tentang arsitektur sistem IoT mulai dari sensor, konektivitas internet, hingga platform IoT. Yang kedua ada platform IoT, yaitu kemampuan mengembangkan aplikasi IoT menggunakan perangkat lunak seperti Arduino IDE dan platform IoT. Dan yang ketiga ada network, yaitu pemahaman tentang konektivitas nirkabel seperti LoRa dan VSAT. Dan yang keempat ada solusi efisiensi energi berbasis IoT, yaitu keterampilan menganalisis data hasil pengukuran dan survei untuk mendukung proyek riset dan pengalaman langsung melakukan implementasi solusi efisiensi berbasis IoT. Untuk aktivitas yang pertama yaitu course My DigiLearn atau kursus pelatihan yang membahas mengenai Internet of Things fundamental, di mana kursus ini bertujuan memberikan pengetahuan secara mendalam dalam perkembangan Internet of Things, dari sejarahnya hingga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan materi yang dipelajari meliputi konsep dasar, perangkat yang terlibat, konektivitas, serta platform infrastruktur IoT. Dan pada course ini juga dikenalkannya platform Telkom IoT Console sebagai infrastruktur IoT secara kapabilitas dan juga penggunaannya. Aktivitas selanjutnya yaitu integrasi IoT sensor menggunakan microcontroller ESP32 dan konektivitas LoRa atau Antares board dengan software Arduino IDE pada platform IoT. Untuk aktivitas ini yaitu mempelajari cara integrasi dari IoT sensor menggunakan controller ESP32 dengan Antares board yang berbasis konektivitas LoRa menggunakan software Arduino IDE sebagai software untuk pengembangan platform IoT-nya menggunakan Telkom IoT Console, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan atau mengenal teknologi sensor yang terhubung dalam infrastruktur IoT dengan fokus pada konfigurasi hardware-nya dan software-nya yang diperlukan untuk memastikan interaksi yang efektif dan terukur antara sensor dan platform IoT yang digunakan. Jadi tujuannya untuk mengirimkan data dari hardware ke dashboard IoT menggunakan software Arduino IDE. Aktivitas yang ketiga yaitu monitoring intensitas cahaya matahari dengan menggunakan luxmeter, di mana aktivitas ini yaitu melakukan monitoring intensitas cahaya atau pengambilan data yang dilakukan
pada 3 periode dalam satu hari, seperti pagi, siang, dan sore dalam satuan kerja. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengukur dan mencatat perubahan intensitas cahaya secara periodik. Yang penting untuk analisis kondisi lingkungan terkait penggunaan cahaya alami dan kebutuhan pencahayaan buatan di daerah tersebut. Hasil pengukuran akan diolah dan dianalisis untuk melihat pola perubahan intensitas cahaya. Aktivitas selanjutnya yaitu menjadi interaktor di Innovation Center Telkom Corporate University, di mana dalam kegiatan kali ini saya terlibat dalam acara Grand Launching High Speed Internet dan Soft Launching Smart Home IoT Antares Easy yang diselenggarakan oleh Telkom Corporate University dan sudah termuat dalam artikel berikut. Kemudian tanggung jawab saya dalam kegiatan kali ini yaitu meliputi demonstrasi dan penjelasan mengenai fitur-fitur kedua produk kepada para tamu undangan. Dan selanjutnya, tugas yang saya lakukan juga untuk menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan detail mengenai manfaat serta keunggulan dari solusi ini yang ditawarkan oleh Telkom. Dan yang terakhir, merepresentasikan potensi layanan High Speed Internet atau HSI serta produk IoT Antares Easy dalam mendukung transformasi digital perusahaan. Untuk aktivitas yang kelima yaitu saya terlibat dalam satu proyek Research Innovation Management System, yaitu proyek efisiensi energi aset Telkom, di mana proyek efisiensi energi ini merupakan sebuah inisiatif yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia melalui unit Research Innovation Management System untuk melakukan penelitian dan implementasi solusi terkait optimalisasi penggunaan energi listrik di seluruh aset perusahaan Telkom. Tujuan utama pelaksanaan proyek efisiensi energi ini adalah untuk mengurangi pemborosan penggunaan energi listrik di gedung dan fasilitas Telkom, mengurangi beban biaya pembayaran listrik Telkom Group, mendukung program gerakan peduli efisiensi energi dari Telkom untuk menurunkan tagihan listrik PLN, dan selanjutnya memperkecil biaya emisi karbon atau carbon tax bagi Telkom sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dan pada proyek kali ini, saya memiliki job deskripsi sebagai support engineer di tim riset. Untuk metode pelaksanaan proyek efisiensi energi ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada tahap planning, di mana pada tahap planning ini kita melakukan kick-off meeting. Kemudian di tahap research atau survei, kita mengalami 3 survei. Yang pertama ada one-time survey, yang kedua ada frequency survey, dan yang ketiga ada survei panel data SDP dan Cilat Ahu, di mana yang diambil data dari berbagai perangkat, dan yang ketiga ada implementasi. Implementasi ini berupa pemasangan IoT sensor suhu dan kelembapan dan pemasangan LoRa gateway sebagai network dari IoT yang akan dipasang nantinya. Dan yang terakhir ada monitoring dan analisis data terkait drive test coverage LoRa yang sudah kita pasang dan analisis konsumsi energi dan perbaikan berdasarkan hasil dari riset survei yang sudah kami lakukan. Untuk aktivitas yang pertama ada kick-off meeting proyek efisiensi energi, di mana ini merupakan tahap planning. Untuk kick-off meeting ini sebagai perwakilan support engineer dari unit RIM, sekaligus saya di sini diamanahi untuk sebagai pencatat minute of meeting atau isi dari meeting. Kick-off meeting menjelaskan tujuan dan target yang ingin dicapai melalui pelaksanaan proyek ini. Kemudian, tim RIMS selaku penyelenggara proyek melakukan koordinasi dan diskusi awal bersama pengelola fasilitas GMP Japati untuk merencanakan tahapan dan aktivitas yang akan dilaksanakan di proyek ini. Aktivitas yang selanjutnya yaitu masuk ke tahapan research survey, di mana ada yang namanya one-time survey project efisiensi energi. Kegiatan one-time survey ini tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data mengenai perangkat-perangkat penggunaan energi listrik. Dan survei ini dilakukan di malam hari yaitu pukul 7 sampai pukul 12 karena tidak mengganggu aktivitas operasional di siang hari. Karena dalam survei ini kita mengumpulkan parameter yang meliputi jenis perangkat atau alat elektronik dari daya, kapasitas, jam kerja, lokasi, kondisi, dan catatan yang lainnya. Dan metode yang digunakan dalam survei ini yaitu pengumpulan data secara visual, melakukan identifikasi dan mencatat data dari perangkat yang kita ambil. Jika diperlukan adanya pengukuran lainnya, seperti pengukuran panel, maka digunakan alat untuk pengukuran daya tersebut menggunakan tang ampere. Hasil survei seluruh lokasi didokumentasikan dengan lengkap dengan foto untuk dijadikan acuan, termasuk di dalamnya ada peta aliran listrik.
Untuk survei yang selanjutnya ada Frequently Survey Project Efficiency Energy, di mana survei ini dilakukan dengan pengukuran secara berkala untuk memantau beberapa parameter ruangan yang relevan dalam upaya peningkatan efisiensi energi. Tujuan survei ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data mengenai data jumlah orang, intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan, dengan tujuan mengetahui habit penggunaan dan konsumsi listrik dari setiap orang yang ada di gedung Telkom sebagai target project kita. Untuk survei selanjutnya yaitu survei panel SDP atau panel daya dan penerangan dan juga simulasi chiller AHU pada proyek efisiensi energi, di mana kegiatan ini adalah melakukan pengukuran terhadap panel SDP, sistem penerangan, dan chiller ruangan. Untuk panel SDP, kami mengukur besaran daya yang disalurkan, dan sedangkan untuk penerangan, masing-masing jenis lampu dicatat daya yang dikonsumsinya berapa. Untuk simulasi chiller atau AHU ini simulasi kita menyalamatikan pendingin sesuai jadwal agar mengetahui kelembapan dan suhu jika chiller atau AHU itu mati. Selanjutnya ada tahap implementasi. Yang pertama ada implementasi Smart Device IoT sensor suhu dan kelembapan, di mana dengan memasang Smart Device IoT sensor ini, kita untuk mengetahui suhu dan kelembapan di ruangan, di beberapa titik ruangan yang memperhatikan sirkulasi udara agar dapat dengan mudah memantau kondisinya. Sensor ini dihubungkan ke gateway IoT menggunakan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi ataupun LoRa untuk mengirimkan data secara real-time kepada platform IoT Center. Data tersebut selanjutnya akan diedarkan ke aplikasi web dan mobile untuk memantau kondisi ruangan secara real. Untuk implementasi selanjutnya, ada implementasi pemasangan LoRa Gateway. LoRa Gateway ini berfungsi untuk menghubungkan sensor-sensor IoT dengan jaringan nirkabel jangka panjang. Pentingnya memilih lokasi dan orientasi pemasangan gateway harus dilakukan secara optimal, karena gateway ini menyangkut cakupan sinyal ke seluruh node sensor yang nantinya akan dipasang sensor IoT. Untuk gateway LoRa untuk menerima data dari sensor suhu dan kelembapan dalam proyek pemantauan energi salah satu contohnya. Untuk gateway sendiri dihubungkan ke jaringan kabelan atau nirkabel untuk terhubung dengan server atau basis data cloud. Setelah pemasangan dilakukan juga konfigurasi ID gateway, frekuensi radio, dan saluran komunikasi sesuai dengan spesifikasi teknis dari LoRa. Selanjutnya, pada tahap drive test coverage sinyal LoRa, di mana pada tahap ini untuk mengetahui coverage dan kualitas dari sinyal LoRa gateway yang sudah kita pasang sebelumnya, kita melakukan drive test ini dengan menggunakan sensor suhu dan kelembaban tipe Milesec atau LoRa pada area panel daya penerangan dan area perkantoran yang akan dipasang sensor IoT. Kemudian, data dari drive test ini didapat dari sensor Milesec yang terhubung dengan platform IoT Console untuk memantau data secara real-time. Dan sensor ini secara otomatis merekam nilai SNR dan RSSI setiap 6 detiknya. Berdasarkan hasil yang didapatkan di area tertentu, dapat diidentifikasi SNR dan RSSI rendah atau tidak, yang menunjukkan kemungkinan coverage sinyal dinyatakan baik atau kurang. Jika memang dinyatakan kurang baik, akan dilakukan perbaikan lagi terhadap pemasangan LoRa gateway-nya. Untuk aktivitas magang selanjutnya, yaitu analisis performansi kualitas sinyal VSAT atau Very Small Apparature Terminal atau satelit. Kegiatan ini dilakukan untuk menganalisis performansi sinyal pada sistem VSAT. Dilakukan pengukuran terhadap kuat sinyal yang diterima VSAT dari satelit, tingkat kesalahan bit atau bit error rate atau BER, kecepatan transmisi data aktual atau throughput, waktu transisi dari satu ujung ke ujung lainnya atau latensi, dan kestabilan sinyal dan kualitas transmisi dalam jangka waktu tertentu, serta tingkat pemanfaatan kapasitas saluran atau channel utilization. Nah, untuk pengambilan data VSAT sendiri dilakukan menggunakan perangkat modem VSAT dan mikrotik. Aktivitas selanjutnya yaitu melakukan rancang bangun IoT sensor power meter, di mana untuk perancangan sensor power meter ini menggunakan hardware ISP32, RFM95, DHT22, dan PZTM00KT. Untuk networknya sendiri menggunakan LoRa, untuk software yang kita gunakan yaitu Arduino IDE dan IoT Console.
dari perancangan IoT Sensor Power Meter ini menggunakan ESP32 sebagai controller utama untuk mengontrol seluruh komponen dan mengirimkan data lewat LoRa. Sensor DHT22 sebagai parameter pengukur suhu dan kelembapan, dan modul PZTM untuk mengukur arus tegangan dan daya listrik. Modul RFM95 LoRa sebagai radio komunikasi nirkabel berjarak jauh dan Arduino IDE untuk memprogram ESP32 untuk mengontrol sensor. Modul PZTM dan RFM diprogram untuk melakukan sampling data secara berkala, misalnya setiap 1 menit untuk pengiriman data, lalu mengirim lewat LoRa. Gateway LoRa menggunakan ESP32 dan RFM untuk menerima data dari sensor gateway tersambung ke jaringan internet menggunakan Wi-Fi atau Ethernet. Namun di sini kita menggunakan LoRa. Data dikirim dari gateway ke cloud server menggunakan IoT Console sebagai platform untuk menampung dan mengelola data dan menampilkan grafik real-time konsumsi listrik, suhu, dan kelembapan sesuai dengan tujuan dari power meter tersebut. Berikut dokumentasi perancangan hardware dan proses solder, kemudian pengiriman data dari software Arduino IDE ke platform IoT Console. Nah, untuk aktivitas selanjutnya yaitu ada crimping LAN dan menghubungkan ke switch server, di mana aktivitas ini digunakan pada data server, dan kabelan sebagai media utamanya untuk mengakomodasi komunikasi dan kebutuhan infrastruktur jaringan server. Kabelan memiliki peranan agar server dapat tersambung ke jaringan lokal maupun internet secara berhubungan satu sama lain dengan perangkat jejaring. Pemuatan kabel pada port switch yang ada pada server dilakukan setelah pengecekan kesiapan port serta tertutupnya kembali setelah terpasang. Kesimpulan yang saya dapatkan berdasarkan pengalaman magang selama 6 bulan, yaitu kegiatan magang dilaksanakan selama 6 bulan di Unit Research Innovation Management System PT Telkom dan berfokus pada bidang riset juga inovasi terkait Internet of Things. Kemudian terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan seperti mengikuti pelatihan IoT, melakukan penelitian dan survei dukungan proyek, serta berinteraksi langsung dengan tamu dan customer. Dari kegiatan tersebut, saya memperoleh pengetahuan dan pengalaman terkait IoT dan proyek riset, serta mengembangkan soft skill dan juga kompetensi teknis, di mana pelaksanaan magang ini dirasa memiliki relevansi yang sesuai dengan konversi SKS mata kuliah yang sedang diampu di semester 6 ini. Selama magang 6 bulan di Unit Research Innovation and Management System PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama, dari jam kerja dan pelaksanaan dirasa melebihi dari ketentuan waktu yang diharuskan dan tidak sesuai dengan ketentuan atau melebihi dari jam kerja pada umumnya. Yang selanjutnya, perlu memiliki inisiasi yang kuat karena kurangnya arahan terkait pekerjaan. Selanjutnya, banyak insight baru yang didapatkan, khususnya untuk soft skill dan hard skill, melalui pengalaman selama magang. Dan selanjutnya ada support tim yang sangat membantu dalam proses pelaksanaan magang. Mungkin sekian pemaparan dari aktivitas magang yang saya alami selama 6 bulan di PT Telekomunikasi Indonesia. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.